Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Chandra. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis, ingin menanyakan beberapa hal ke Bapak Chandra. Nanti juga teman-teman juga ada yang nanya Bapak. Mungkin sebelum itu Bapaknya bisa perkenalan dulu, nama, terus backgroundnya seperti apa, gimana gitu Bapak. Ya, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yunanta Chandra Wijaya, biasa dipanggil Chandra. Background saya, apa background itu bagaimana? Latar belakang wirausaha. Jadi untuk kuliah saya lulusan teknik industri. Kalau background kegiatan ya berwirausaha ini. Saya asli dari Surabaya yang hijrah ke sini dari 2009. Sudah itu aja. Mungkin lanjut ya Pak. Bapak Chandra sendiri ini kalau boleh tahu memiliki berapa usaha di Jember ini Pak? Kalau di sini saya mengelola 2 usaha ya. Jadi yang toko Primadona sama Prima Cafe ini. Yang kebetulan Primadona itu ada 3 cabang sebenarnya. Yang pertama di Trunojoyo, yang kedua di Wahid-Hasim, yang ketiga di depannya kantor DPRD. Kemudian yang di sini ya di Mastrip ini. Dari beberapa usaha yang sudah Bapak sebutkan tadi, itu pasti memiliki beberapa karyawan kayak gitu Pak. Iya. Terus? Ya. Ya ada Mas, ada karyawan. Jadi yang di Trunojoyo itu juga toko, juga tempat produksi. Yang karyawannya di toko itu kurang lebih 10, yang diproduksi juga sekitar 10-an. Yang di toko kampus itu ada 6. Yang di sini ada juga produksi, juga di belakang ini ada produksi sekitar 6 juga kayaknya. Jadi ya itu, kalau total kurang lebih udah kalau 30-an mungkin. Jika boleh tahu ini usaha jenengan tadi itu berdirinya sejak kapan? Kalau Primadona itu sebenarnya saya meneruskan Mas. Jadi pemilik pertama itu mertua. Primadona ada sejak tahun 82. Jadi termasuk pionir dari oleh-oleh di Jember. Yang awalnya hanya menjual suar-suwir waktu itu, dititipkan ke stasiun, ke toko-toko yang lain, sampai akhirnya kita mencoba untuk menjual sendiri di Trunojoyo. Jadi waktu itu di Trunojoyo itu bukan seperti itu, jualan peracangan, beras, minyak tanah, telur, sembari ada jual suar-suwir. Kemudian yang berkembang kok suar-suwir, akhirnya bergeser dari jual peracangan, bergeser ke fokus ke oleh-oleh, termasuk ada perol tape dan sebagainya. Jadi itu Mas. Untuk yang dijual ini Mas, produk buatan sendiri apa ada orang ya? Kalau produk itu bermacam-macam, ada 2 sumber. Yang pertama ya ada 3 sumber. Yang pertama buatan kita sendiri, yang kedua titipan berbentuk konsinyasi, artinya nanti ketika barangnya laku itu yang akan dibayarkan ke salesnya. Terus yang ketiga itu barang kita mencari sendiri ya. Artinya kita kepengen yang booming apa, terus kasihnya apa kira-kira yang sekarang lagi dicari orang, kita cari sendiri, kita pulang. Kemudian di packing juga, kadang di packing, kadang ya sudah sesuai dengan kemasan yang ada, kita jual lagi di toko. Kan tadi kan Bapak kan bilang ini Iya. karyawannya kan sekitar 30 Iya. orang. Nah itu kan kami sebelumnya itu melakukan riset beberapa kali itu lihat di media sosial itu apa ya,
lihat komenan dari masyarakat itu banyak positif ke pelayanan. Nah itu gimana sih Pak caranya biar kantor 30 karyawan ini biar apa ya, kayak lebih bagus gitu di pelayanan. Ya tentunya saya juga mempunyai standar sendiri ya, termasuk produksi harus seperti apa, karyawan itu juga harus seperti apa. Jadi itu ya benar-benar saya maintenance, dan juga ada seperti kepala toko atau koordinator toko. Jadi setiap setiap unit itu ada penanggung jawabnya sendiri. Misalnya toko juga ada penanggung jawabnya, produksian juga ada penanggung jawabnya. Itu yang saya pegang. Jadi saya mengutarakan apa yang saya inginkan di kepala toko, di koordinator itu, mungkin mereka itu yang ke bawah. Jadi ketika ada permasalahan, selama itu bisa dihandle sama kepala toko atau koordinator, ya biar mereka yang menghandle. Gitu. Tentunya ya pelayanan kalau di toko ya memang harus seperti yang saya inginkan, jadi harus ramah, harus helpful sama pembeli ketika bertanya. Seringkali bertanya itu orang-orang itu kasih berapa, jadi pengetahuan tentang produk ya harus saya bekali untuk ke karyawannya di toko, jadi dia bisa memberikan jawaban ketika ada pembeli yang bertanya. Kalau di produksian ya tentunya saya punya punya target-target, misalkan dalam satu hari berapa yang harus diproduksi, kemudian seperti apa standar dari hasil produksi itu sehingga bisa terus stabil, karena itu juga kaitannya dengan menjaga kualitas juga ya. Jadi itu yang saya tekankan, kualitas. Jadi kalaupun misalnya ada perubahan-perubahan harga di bahan baku dan sebagainya, ya kita tetap menjaga kualitas tanpa mengurangi rasa, bentuk dan sebagainya. Jadi itu di setiap bidangnya itu Bapak itu menerapkan suatu SOP itu. Iya, semua ada SOP-nya Mas. Jadi ketika misalnya pegawai datang di toko itu apa yang harus dilakukan, ketika mau pulang apa yang harus dilakukan, sama ketika juga di produksian apa yang harus dilakukan. Jadi pernah satu ketika itu produksian itu ketika dia pulang dia lupa matikan kompor. Itu pernah ada. Ya kita ingatkan, makanya di situ harus ada SOP. Jadi harus dijalankan itu biar nanti nggak ada apa-apa. Gitu, Mas. Jadi, sudah semuanya ya? Belum, masih Oh, ada. belum. Ada apa lagi? Jadi kan teman udah nyampein itu cara-caranya kan. Ya Pak ya Pak? Kan udah nyampein ya cara SOP-nya itu ternyata itu udah efektif belum Mas? Apa? Tadi kan udah nyampein kan ke SOP, Iya. ngelola karyawan gitu. Dan menurut saya itu udah efektif belum hasilnya di sini? Ya, kalau SOP itu ya, yang namanya manusia itu selalu ada miss-nya ya. Jadi harus tetap kita ingatkan. Jadi karena bukan robot yang diprogram harus bisa stabil gitu kan. Dan kalau manusia itu kan ya selalu ada lupanya. Ya itu yang kita jaga. Ya kadang luput, selama luput itu bisa ditoleransi ya nggak apa-apa. Kalau kompor itu ya nggak bisa toleransi itu. Hanya diingatkan. Tapi ketika dia berkali-kali mengulangi ya saya pindah dalam hari dia bukan bagian itu. Diulangi lagi di bagian yang lain dia masih seperti itu ya saya keluarkan. Biasanya seperti itu. Dari SOP yang Bapak bikin itu menurut sampean itu sudah efektif apa belum aturannya? SOP tadi itu ya. Iya, SOP yang itu. Ya alhamdulillah sedikit membantu sehingga kalau nggak ada SOP-nya karyawan itu akan bingung apa yang harus dikerjakan, terus bagaimana caranya. Jadi saya sebagai pemilik juga itu juga di awal juga mengajari, kalau menggoreng juga mengajari menggoreng. Jadi saya juga harus tahu, juga harus bisa, walaupun tidak se expert sama karyawan ya. Kalau goreng saya bisa, tapi lebih ahli mereka karena setiap hari kan bekerja di situ. Tapi saya tahu kalau itu benar, kalau itu salah, kalau itu kurang dan sebagainya. Ya selama ini ya membantu lah SOP itu. Cukup membantu
membantu tadi proses operasional perusahaan. Iya, cukup membantu. Nah ini mas, pas penerapan strateginya itu loh, mas, apakah ada kayak beban kerja karyawan itu kayak stres berlebih atau gimana? Kalau menurut saya stres berlebih itu yang sampai terjadi di tempat saya, karena memang ya itu juga mungkin bisa dibilang kekurangan, juga bisa dibilang kelebihan ya. Karena di tempat saya itu saya tidak menargetkan ke karyawan. Banyak toko kan omset per hari, per bulan, per minggu kan harus ada. Kalau di tempat saya itu tidak ada seperti itu. Jadi ketika sepi ya kita cari kenapa kok sampai sepi. Akhirnya kita juga bermain di online. Online itu ya lewat media Instagram, terus kemudian WA. Ketika ada pembelian yang agak lumayan banyak dari instansi atau ada beberapa artis atau orang pejabat yang ke sana, kita blow up di Instagram, di WA, sehingga bisa menarik orang untuk lebih percaya ke tempat kami. Itu aja sih. Kalau stres nggak sampai lah. Terkait sama Bapak tadi mengawasi para karyawan dengan SOP itu, apakah sudah efektif buat seluruh karyawannya? Ya kalau dibilang berhasil penuh ya tidak, karena kan background dari karyawan itu kan macam-macam ya. Karena saya selama ini tuh kita tidak menerapkan harus berpendidikan yang seperti apa, karena banyak juga dulu juga ada anak-anak yang kerja di sana, anak lulus SMA juga ada, lulus SMP juga ada, dan ternyata kelulusan itu tidak serta-merta membuat anak itu bisa lebih baik. Yang penting kalau saya lihat pegawai itu yang penting ada kemauan, ada niat, dan bisa dipercaya. Jadi yang jaga itu ya SOP tadi itu, sembari dicari dengan SDM yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan nanti. Kalau misalnya kasir tentunya juga harus ada SOP juga. Ketika kasir itu tutup bagaimana, ketika buka kasir bagaimana, itu ada urutannya. Tentunya juga saya memilih pegawai yang teliti, pegawai yang sabar, pegawai yang good looking. Berbeda ketika sama pegawai yang di produksian itu ya seperti itu sih kira-kira. Untuk sikap dari tanggapan dari karyawan itu sendiri terkait sama SOP itu, apakah ada yang berkeluh kesah melalui atau situasinya itu? Ya namanya orang bekerja itu mesti pengennya kan sing enak ya, enak santai tapi pasti gitu ya. Itu pasti ada, tapi saya ingatkan bahwa dimanapun kalian berada, aturan itu pasti ada. Selama itu aturan itu tidak memberatkan dan tidak melenceng dari apa yang kamu kerjakan, lakukan. Misalkan tugasnya kasir tapi disuruh yang di luar dari SOP-nya dia, itu kan malah nanti dia protes, sedangkan tugas utamanya juga terbengkalai kan. Ya namanya itu ya ada lah, ada yang nakal juga, ada yang, tapi kita selalu memberikan pengertian bahwa saya itu dalam usaha itu lebih menekankan santai tapi serius. Jadi saya sama teman-teman ya nggak ada bedanya sama teman biasa. Jadi nggak ada istilah oh ini yang punya harus begini kan. Kalian juga bisa lihat kan saya ngomong itu kayak apa kan beda sama kayak orang, maaf ya apa etnis lain ya. Jawa itu kan wah karu-karuan jenenge ngilokno itu ya di situ, ngalahkan ya di situ. Jadi saya santai, waktunya makan ya makan bareng, waktunya bareng. Tapi ketika sudah selesai, guyon selesai ya saya kembali ke masing-masing. Jadi pasti ada lah hambatan-hambatan, protes-protes itu pasti ada. Tapi kembali lagi di sini kan kerja, tujuannya untuk apa? Mencari uang. Uang itu dari mana? Dari jualan. Kalau kita nggak jualan, kita bayar kalian dari mana?
aku lek gak dibayar ngeresulo, Pak dibayar aku. Padahal dewe sing gak bisa jualan. Iya kan? Itu lah kira-kira. Itu kan usaha bapak kan usaha olah-olah gitu. Iya. Nah, itu kan pasti kan ada di momen tertentu usaha tersebut kan ramai, misal pas ada JLC Iya. di mana. Nah, itu pernah nggak sih karyawannya bapak itu pas misal acara JLC itu kan kayak banyak pesanan sehingga kan memungkinkan kan karyawannya kan burn out kan. Nah, itu pernah nggak karyawannya bapak Sekarang gue burn out? apa itu? Stres. Oh, Itu pernah nggak bapak? selama ini nggak pernah stres karyawan saya. Alhamdulillah nggak pernah stres. Jadi ketika sampai malam mereka itu, contohnya ketika Lebaran ya. Jadi Lebarannya itu besok. Tadi pagi itu dia sudah inisiatif untuk membuat prol tape. Jadi misalnya besok ya, Jadi tadi malam itu mereka nggak pulang. Jadi terus sampai jam 4 tadi subuh baru dia pulang. Harapannya hari ini dia bisa bersih-bersih rumah, nanti malam takbiran besok pagi Idul Fitri. Jadi dengan kekeluargaan tadi itu sistem yang keluargaan juga ada SOP, akhirnya mereka timbul kesadaran. Jadi tidak sampai burn out yang katanya Mas tadi itu. Jadi kalau namanya sepi itu pasang surut ya pasti ada. Itu ya di momen-momen tertentu memang ketika ada wisuda itu selalu alhamdulillah ada peningkatan penjualan di momen-momen JFC, momen-momen libur panjang. Itu ya memang lika-likunya seperti itu. Jadi ketika rame mereka juga sudah siap, sudah terbiasa lah. Malah mereka senang karena ketika rame saya selalu memberikan sesuatu buat mereka. Entah itu apa yang penting seneng lah, yuk bicara bareng gitu. Jadi karyawan ini sudah kayak udah punya inisiatif tersendiri gitu ya, ketika ada momen. Sudah punya inisiatif, malah seperti keluarga. Jadi ada karyawan itu, beberapa karyawan itu yang mulai dari istri saya kecil masih SD, masih ada sampai sekarang. Itu dari yang mulai bujang sama bujang dijodohkan sama mertua saya sampai jadi jodoh punya anak, 3 anaknya sudah kuliah di Unibra, masih ada sampai sekarang. Artinya apa? Artinya ya bekerja yang di toko saya itu tidak serta merta itu benar ya benar, salah ya salah. Tuh, jadi ayo saling memahami posisi masing-masing, saling membantu untuk tujuan bersama. Jadi tidak sampai ada istilah stres itu tidak ada. Jadi ketika ada JFC itu mereka malah senang tanya, Mas gak ikut pameran, Mas gak ada gini gitu. Kalau dulu tuh beberapa tahun sebelum corona itu selalu setiap tahun kita ada pameran di mana-mana. Jadi saya memang sengaja mencari anak-anak muda. Karena ketika pameran kan harus loading barang, angkat-angkat, usung-usung ya. Mereka senang ketemu orang banyak, ketemu bule, ketemu apa. Kalau orang tua-tua ya wis kayak kabeh ya. Gitu. Jadi ya itulah, seneng lah. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami cukup seperti itu ya Bapak. Ya. Cukup dari kami. Terima kasih buat Pak Chandra sudah Ya, menyempatkan sama-sama. sedikit waktu di sela-sela kesibukannya untuk menanggapi atau untuk menerima Ya. wawancara untuk menyelesaikan tugas kami ini. Semoga apa yang Pak Chandra kerjakan selalu diberikan kemudahan dan selalu maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan Pak Chandra sendiri. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.